Terima kasih kaum muda. Mari kita mau belajar bersama-sama. Saya ada ungkapan kemarin. Ada orang bertanya, Pastor, apakah kita ini pacaran beda agama itu boleh apa enggak? Nah, oke, sekarang saya mau tanya ya. Kita sebagai orang yang percaya itu seharusnya mengenal Tuhan dengan baik. Kita mengenal Tuhan harus jangan sampai menjadi orang Kristen yang hanya separuh-separuh. Tapi mari kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang benar-benar mengerti rencana Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal ke-6 ayat 14 dan 15 mengatakan begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persahabatan, persamaan apakah terdapat antara apa saudaraku? Tentang hal kerohanian atau kedurhakaan. Saudaraku, pacaran beda agama. Kemudian ada orang tanya lagi begini, Pak, saya mau jelaskan Pak, tolong mohon maaf kalau bisa dijawab dengan sesungguhnya. Bagaimana maksudnya? Tidakkah kita tahu bahwa orang yang memiliki pandangan rohani ya tentunya pasti ada hal yang pro dan kontra. Nah, seperti halnya kita saat ini, kita sebagai orang yang percaya seringkali mendengar, oh, apa sih pendapat dari mereka? Oh, ternyata pendapat dari mereka mengatakan begini, bahwa itu sah-sah saja, pacaran beda agama, yang penting kita saling cinta, itu pertama. Kemudian ada yang bilang, oh, tidak bisa dilakukan itu, ya, jangan diterusin. Kemudian ada pendapat lain mengatakan begini, saudaraku, atau pelan-pelan saja Pak, jalani saja pacaran dulu ya, sehingga apa? Nanti setelah kita mengetahui karakter satu dan lain, setelah kawin kita pasti akan memenangkan jiwanya. Hati-hati kekasih, kaum muda yang kami muliakan, untuk pacaran beda agama itu benar-benar harus dimengerti. Saudara, ada ungkapan saudaraku, berpacaran dalam bahasa Indonesia yang sesungguhnya bahwa pacaran adalah berkasih-kasihan, bercinta-cintaan, bahkan bersuka-sukaan. Tetapi Alkitab menjawab dengan jelas bahwa sesungguhnya terdapat adanya pasangan, persahabatan, saling mengasihi, sehingga muncul rasa tertarik satu di antara yang lain. Kemudian saling menyayangi sahabat itu dengan lawan jenisnya. Saudaraku, perlu diingat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 15. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka kita harus jaga kekudusan kita. Kekasih remaja putri dan kaum muda yang kami muliakan, sekarang Alkitab melarang pacaran orang yang beda agama. Kekasih dalam Tuhan, ada 3 berkat hari ini. Kenapa ya kita sebagai orang yang beriman itu tidak boleh pacaran dengan orang yang beda agama? Ternyata firman Tuhan ini jelas. Yang pertama, Alkitab menjawab, jangan dilakukan bahwa kita mau pacaran dengan orang yang beda agama. Alasannya apa? Kita harus memilih pasangan yang satu iman. Kita harus memilih orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Bahkan di sini kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selama kita ini berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, saya yakin hubungan itu akan direstui oleh Tuhan. Kenapa kalau kita pacaran dengan satu rohani kan enak? Kita ke gereja bersama-sama, kita melayani bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, dan akhirnya kita dapat memahami semua karakter satu di antara yang lain, sehingga bukan nafsu yang kita andalkan, bukan eros kedagingan, tapi wacana kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Itu yang dikehendaki Tuhan. Makanya saudaraku, ada banyak orang dunia itu pacaran dengan orang beda agama. Kalau kita ini tidak senantiasa dekat pada Tuhan, pasti kita akan jatuh, kita akan terseret
Ada banyak contoh pemimpin-pemimpin rohani dulu, pemimpin-pemimpin sekolah minggu, pemimpin-pemimpin kaum muda. Setelah pacaran, dia lepas semua lantaran terseret oleh arus dunia ini. Kekasih kaum muda yang kami muliakan, percayalah, di dunia ini memang tempatnya panggung sandiwara. Tapi kalau kita hidup sungguh-sungguh pada Tuhan, maka Tuhan akan berikan yang terbaik bagimu. Ingat, yang pertama, Alkitab melarang, jangan dilakukan berpacaran dengan orang yang beda agama. Yang kedua, Bapak Ibu kasih, Allah melarang Israel untuk menikah dengan orang-orang yang tak seiman. Saudaraku, saya yakin untuk melibatkan kehidupan kita untuk mengenal kepada orang-orang di luar Tuhan itu memang baik ya. Kalau kita bisa memenangkan jiwa, tidak masalah. Tapi kadang-kadang banyak kita kaum muda atau remaja putri itu katut kepada pasangannya. Lantaran apa? Oh bro, saya sudah pacaran 3 tahun, 2 tahun. Pacar saya itu ganteng, handsome, cantik. Ma, Pak, tolong ma, saya sudah terlalu cinta. Bapak Ibu, orang yang cinta walaupun beda agama itu menandakan bahwa ya, semua hal-hal yang kita harapkan itu menjadi hal yang tidak memungkinkan. Ya, saudara-saudaraku, mari kita mulai merasa, karena pasangan di luar Tuhan itu adalah mencondongkan hidup kita kepada ilah-ilah lain. Ya, jadi percayalah, kalau kita ini pacaran dengan orang di luar Tuhan, hati-hati, pasti jaga-jaga kita pasti nanti ada pertikaian. Saya ingat Abraham. Pada waktu Abraham mau mengambil istri daripada Ishak, dia ngomong, coba Eliezer pergi ambillah calon buat anakku, tapi bukan orang Moab, tapi bukan orang Filistin, tapi bukan oleh suku-suku di sebelah orang-orang Kanaan ini, tidak, tapi bawalah anakku bawa ke Haran, ya, di mana tempat lahirku berada, kamu di sana. Nah, saya yakin setelah itu kau akan ketemu dengan sanak kadang saudara yang ada di sana. Ternyata saudaraku, Tuhan menetapkan yang terbaik. Ya, Ribka di sana dan diketemukan sebagai orang yang sangat mengasihi. Saudaraku, ini percaya merupakan lambang. Ketika Alkitab melarang orang yang pacaran beda agama, jelas itu akan membawa dampak, karena pasangan di luar Tuhan itu akan membawa hidup kita ke dalam dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, ingat ya, buka mata lebar-lebar. Jangan lihat parasnya, jangan hanya lihat cantiknya, jangan terkecoh casingnya, tapi yang penting inner beauty-nya. Jangan lihat kegantengannya. Oh Pak, itu punya baby band, dia punya mobil mewah, hartanya banyak Pak. Saudara-saudaraku, ingat, harta banyak, kecantikan, kegantengan itu tidak menjamin hidupmu bahagia. Tetapi percayalah, ketika engkau bersama Yesus, Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Dan untuk itu saya peringatkan kepada kaum muda dan remaja putri, hari ini engkau selalu dekat pada Tuhan. Ketika engkau sibuk dengan perkara-perkara rohani, melayani Tuhan, doa dan yang lain-lain, Allah turut campur di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, termasuk jodohmu. Amin. Itu saudaraku, mari. Yang ketiga, bolehkah pacaran kita beda dengan orang yang lain agama? Yang ketiga dikatakan, pernikahan harus melahirkan keturunan ilahi. Ini yang ketiga. Maksudnya apa? Kita diperingatkan agar kita pada waktu nanti perkawinan melahirkan keturunan ilahi. Maksud tujuan pacaran adalah pernikahan harus dikuduskan. Pernikahan harus didimensi sebaik mungkin. Bahwa tujuan beda agama adalah hasilnya perselisihan. Perkawinan beda agama hasilnya adalah perceraian. Banyak sekali terjadi. Apa yang dikehendaki keturunan ini? Saudaraku, bukankah melahirkan keturunan yang senantiasa takut akan Tuhan? Maka dari itu, jagalah dirimu, jagalah karaktermu, jadilah berkat bagi lingkunganmu. Pak saudaraku yang kami muliakan, sekarang ada banyak
semua orang-orang yang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Seperti dalam Malaki pasal 2 ayat 15 mengatakan bahwa sesungguhnya kita harus senantiasa setia pada istri pada masa muda kita. Untuk itu biarlah kita tentukan keturunan ilahi yang senantiasa takut akan Tuhan benar-benar terwujud. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bagaimana pendapat Anda, saudara-saudari yang Tuhan kasihi? Bagaimana pendapatnya? Jika sudah kadung pacaran dengan beda agama, ya pelan-pelan kasih pengertian firman Tuhan. Kita tidak boleh emosi, ya. Makanya saudaraku, ada satu pujian orang dunia mengatakan bahwa sesungguhnya hanya Engkau wajah yang ayu, dan dikatakan semua hal yang terjadi itu adalah rekayasa, tidak ada yang kekal. Maka daripada itu saudaraku, firman Tuhan sekali lagi menegaskan pernikahan harus melahirkan keturunan ilahi. Ketika engkau masuk di dalam pernikahan kudus, yang hadir adalah kuasa Roh Kudus yang menyatukan dua versi watak berbeda untuk diberkati menjadi satu pasangan yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ingat sekali lagi, apakah kita boleh pacaran beda agama dan kepercayaan? Firman Tuhan mengatakan ada 3 hal pokok penting. Yang pertama, jangan dilakukan, dan Alkitab menyatakan melarang orang pacaran beda agama. Yang kedua dikatakan, maka itu Allah melarang Israel melakukan pernikahan dengan orang di luar Tuhan. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, bahwa pernikahan harus melahirkan keturunan ilahi. Dalam arti, semua apa yang dari Tuhan itu berangkat dari kasih Kristus. Jika pasangan dari asing, jika pasangan dari orang yang tidak beriman, berhenti. Kita harus senantiasa mengandalkan kekuatan ilahi. Kekasih dalam Tuhan, mungkin hal ini menyakitkan dalam kehidupan kita, tapi sebelum terjadi, baik kita boleh benar-benar bertanya pada Tuhan. Hanya pertolongan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Pacaran beda agama sering terjadi di kehidupan keyakinan kita. Kita mengenal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan kebebasan beragama. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 mengatakan bahwa pernikahan adalah membentuk keluarga yang takut akan Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, keluarga ini akan menciptakan keturunan yang senantiasa takut kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dalam konteks kehidupan sehari-hari, bahwa Tuhan mengatakan tadi tidak boleh orang pacaran beda agama. Terus satu pertanyaan, Duh Pak Pendeta, bagaimana itu kok seperti contoh bahwa ada orang-orang Kristen yang sudah kawin dengan beda agama? Kawin beda agama sebenarnya tidak masalah, tapi yang masalah prahara rumah tangga. Prahara rumah tangga itu bukan dilaksanakan bukan masalah ekonomi saja, tetapi pertama faktor keyakinan. Ada banyak ketika orang pacaran beda agama, dia melintas dan mengatakan jujur, ayo kita jalani sama-sama. Tapi pada kenyataannya mereka ada banyak batasan-batasan prahara yang membuat perjalanan cinta mereka mulai kandas. Lantaran apa? Di antara satu dan yang lain tidak bisa saling memahami perasaan satu dan yang lain. Ternyata ada yang benar-benar egois. Setelah itu timbul yang namanya masalah. Dan yang kedua dikatakan ketika timbul masalah, kita benar-benar mengalami jalan buntu. Artinya hal yang tidak bisa kita berikan jalan keluar. Sehingga saudaraku yang kami kasihi, persoalan ini sering muncul sehingga tentang pergumulan ini serasa mengalami jalan buntu. Belum lagi masalah ekonomi. Masalah ekonomi pun kadang-kadang banyak sekali. Ketika kita beda agama, termasuk untuk mengurus kehidupan sehari-hari. Demikian juga masalah-masalah yang membuat kita miris lantaran keberadaan kita, betapa sulitnya kita menghadap kepada Tuhan untuk bersama-sama dua orang ini.
Sehingga disinilah saudaraku, ada roh yang membanding-bandingkan dengan yang lain. Sehingga kita tidak bisa untuk mengganti peranan kepada seseorang yang lain, seperti niru kepada keluarga-keluarga yang lain. Tapi kenyataannya jelas, ini adalah momen yang sangat-sangat membuat kita ini merasa rugi. Kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, panjenengan semua anak-anak kaum muda, remaja, putri, dan kaum muda yang kami kasihi, mari kita belajar camkan. Ada banyak artis-artis yang kandas lantaran beda kepercayaan. Ada banyak Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang sudah ditetapkan, tapi kenyataannya mereka juga seringkali pisah. Saudaraku, saya tidak mengajarkan Anda kalau kita merit seperti artis yang lain. Mungkin setelah 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun paling lama, dia cerai. Alasannya, aduh ternyata aku salah. Kenapa? Masalah ekonomi, masalah hal-hal sosial rumah tangga, kepercayaan. Mereka tidak membawa dampak yang positif. Sehingga saudara-saudaraku, ketika persoalan prahara rumah tangga datang, ini yang membuat chaos, yang membuat ini tidak bisa kita atasi. Masalahnya apa? Bahwa kita ini tidak melibatkan, tidak adanya kebersamaan kita di dalam menyatukan persepsi untuk datang kepada Tuhan. Inilah yang bahaya. Sehingga kadang-kadang kita pun sebagai orang yang percaya, beda aliran pun kita bertengkar. Beda suasana sinode pun kita bertengkar. Sehingga kadang-kadang saya punya teman pacaran, kamu dari sinode mana? Oh, kamu dari mana? Dari sinode ini. Jangan, sudah putus saja. Wes, walaupun kaya, jangan. Itu bahaya itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jangan libatkan yang namanya sinode antar sinode. Kepercayaan walaupun satu keyakinan, namun itu tidak menyelesaikan masalah. Apalah artinya? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, banyak sekali pandangan, banyak sekali perbedaan demi perbedaan. Yang namanya persoalan hidup itu senantiasa membawa dampak bukan yang baik, tapi membawa suasana yang tidak menyenangkan. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebagaimana tujuan pacaran adalah pernikahan yang dikuduskan. Tujuannya kita memiliki pasangan yang satu seiman. Harusnya kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selain iman berbeda, namun pada dasarnya kalau panjenengan semua memaksakan untuk hidup bersama dengan orang yang tidak beriman, itu adalah blunder bagi kita. Saudaraku, saya ketahui ada banyak jurang-jurang pemisah, ada banyak perbedaan-perbedaan yang bisa diantisipasi lantaran nanti kalau sudah punya anak, masalah menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah keyakinan, demikian juga masalah etika, moral, bahkan bagaimana kita menyelesaikan masalah ini sehingga tanpa sadar, Bapak Ibu kekasih, kita ini sudah ikut terbelenggu di dalam suasana yang tidak bisa membanggakan kita. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, marilah kita belajar mengintrospeksi diri kita. Banyak sekali persoalan-persoalan yang berhenti lantaran orang Kristen ini hanya 1 kali kita melaksanakan pernikahan. Pernikahan kekristen adalah pernikahan monogami, bukan poligami. Monogami artinya monogami bahwa kita ini perkawinan kita antara laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, ya, perempuan dengan perempuan tidak, tetapi antara pasangan satu dengan yang lain, laki-laki dan perempuan. Maka daripada itu kekasih, sebelum terlambat, buka mata lebar-lebar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Hanyalah tetap memandang wajah Tuhan. Ketika kita ada persoalan, ketika kita dekat pada Tuhan, Allah sanggup memberi jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan hikmat marifat daripada Allah. Beda ketika kita berjalan sesuai dengan orang yang kita kawin dengan beda agama. Ketika kita ada persoalan, ketika ada jalan buntu, mereka tidak bisa untuk kita ajak rembukan, untuk bersosialisasi tentang bagaimana jalan keluar. Bapak Ibu, ini yang konyol. Kadang-kadang ada roh membanding-bandingkan. Ya, ketika kita sudah tidak takut sama Tuhan,
roh yang membandingkan itu senantiasa yang membawa pemicu perpecahan kita, yang membawa pemicu perceraian kita, sehingga yang nampak, yang menjadi korban anak-anak kita. Pertama, anak menjadi minder. Yang kedua, anak tidak mengenal sosial di sekeliling kita. Dan yang ketiga, dia merasa ada banyak hal yang tidak menguntungkan. Maka daripada itu, ada banyak sekali contoh-contoh sehingga dampak perceraian orang tua. Ketika kita beda agama, semua tidak dapat kita bisa selesaikan dengan baik. Pasti di ruang meja hijau itu jalan keluarnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itulah salah satu syarat ketika kita kawin beda agama, pacaran beda agama, tidak bisa memberi dampak yang positif. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kami tidak bisa membayar apa-apa ketika kita merasa bahwa kebutuhan kita untuk menyelesaikan masalah hanya dekat pada Allah saja aku tenang. Daripadanya Dia adalah sumber kekuatan dan jalan keluar yang terbaik datangnya daripada Allah. Dalam damai sukacita Allah dalam nama Yesus Kristus. Amin.